terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan pesta tubuh dan darah Kristus. Pada perayaan pesta tubuh dan darah Kristus ini, kita umat beriman merayakan dan mengenangkan bagaimana Yesus mengadakan perjamuan. Sebelum Yesus memasuki penderitaan dan kematian di kayu salib, Yesus bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan. Pada perayaan Kamis Putih dalam Pekan Suci, kita secara khusus mengenangkan bagaimana Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan juga kita mengenangkan bagaimana Yesus membasuh kaki para muridnya. Perjamuan yang diadakan oleh Yesus, yang biasa juga disebut dengan perjamuan malam yang terakhir, bisa disingkat PMT. Perjamuan tersebut adalah perjamuan cinta kasih dan perjamuan kehidupan. Disebut sebagai perjamuan cinta kasih oleh karena cintanya kepada manusia dan kepada kita. Yesus mengalami penderitaan dan kematian di kayu salib. Dan perjamuan itu adalah perjamuan kehidupan, karena pada perjamuan itu Yesus menyerahkan seluruh kehidupannya kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau pada saat ini kita merayakan pesta perjamuan tubuh dan darah Kristus, itu berarti kita mengenangkan sekaligus menghadirkan perjamuan yang dilakukan oleh Yesus. Maka Yesuslah yang pertama kali mengadakan Ekaristi, dan kita mengenangkan dan menghadirkannya kembali. Di dalam perjamuan itu, Yesus bersama dengan murid-muridnya. Disampaikan dalam kitab suci, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan roti itu dan memberkatinya, dan setelah itu memberikannya kepada murid-muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, setelah Yesus memecah-mecahkan roti dan memberkati, Yesus memberi kepada murid-muridnya. Dan pada saat dia memberikan itu, Yesus mengatakan, "Inilah tubuhku yang diberikan kepada kamu." Maka yang diberikan oleh Yesus pada saat itu bukan lagi roti, tetapi sudah menjadi tubuh Tuhan sendiri. Maka terjadilah suatu perubahan substansi, yaitu dari roti menjadi tubuh Kristus. Demikian pun anggur yang diisi di dalam cawan diserahkan kepada para murid dan telah berubah menjadi darah Kristus. Maka para murid pada saat itu, mereka telah menerima tubuh dan darah Kristus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, setelah Yesus memberikan itu kepada murid-muridnya, tubuh dan darahnya, Yesus mengatakan, "Kenangkanlah ini sebagai peringatan akan Daku." Maka Yesus meminta, Yesus mengharapkan, Yesus mengamanatkan bahwa kalau kita mau mengenangkan Dia, kita melakukan apa yang Dia lakukan pada perjamuan malam yang terakhir. Inilah dasar dari Ekaristi kita. Kita melakukan Ekaristi karena Yesus sendiri mengamanatkannya dan Yesus sendiri memerintahkannya untuk dilakukan sebagai
pengikut dan murid-murid Tuhan. Dan kita mengenangkan perjamuan itu di dalam apa yang disebut dengan perayaan Ekaristi yang kita rayakan. Di dalam perayaan Ekaristi, terlebih di dalam doa syukur agung, terutama di dalam kata-kata konsekrasi, di sanalah terjadi perubahan. Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Maka pada saat kita pergi untuk komuni, kita tidak lagi menerima roti, kita tidak lagi menerima anggur, tetapi kita menerima Kristus sendiri. Kita menerima Tuhan sendiri. Komuni berasal dari kata Latin communio, yang berarti bersatu. Maka ketika kita komuni, itu berarti kita bersatu dengan Tuhan. Tuhan hadir di dalam diri kita dan kita hadir di dalam Tuhan. Sebagaimana Yesus mengatakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku tinggal dalam dia dan dia di dalam aku. Jadi ketika kita menerima tubuh Tuhan, ketika kita menerima Kristus dalam komuni, berarti Kristus hadir dalam diri kita dan kita menghadirkan kehidupan kita di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Ekaristi adalah sebuah rahmat bagi kita. Ekaristi disebut sebagai puncak yang dituju oleh umat beriman. Itu berarti bahwa gerakan kita, kehidupan kita menuju Ekaristi. Kita persembahkan seluruh kehidupan kita, karya kita, apapun yang kita laksanakan di dalam Ekaristi. Maka Ekaristi adalah puncak hidup umat beriman. Dan setelah kita hadir di dalam Ekaristi, kita mendapatkan rahmat. Maka Ekaristi juga adalah sumber kehidupan kita. Maka dua hal yang penting di sini sehubungan dengan Ekaristi, sebagaimana disampaikan dalam dokumen gereja, bahwa Ekaristi adalah puncak sekaligus sumber hidup umat beriman. Maka setelah kita mengikuti Ekaristi, setelah kita menerima tubuh Tuhan, kita mendapatkan sumber kekuatan untuk masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Disitulah kita diutus. Maka setelah selesai kita menerima berkat di dalam Ekaristi, kita diutus. Pergilah, Tuhan mengutus engkau. Kita diutus oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Ekaristi begitu dalam, misteri yang luar biasa yang dapat kita kenangkan, yang dapat kita gali begitu mendalam, karena dia adalah puncak dan sumber kehidupan kita. Namun pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk melihat bagaimana perjamuan Tuhan itu dapat mendorong kita di dalam kehidupan kita yang telah dihidupi oleh Yesus, sehingga kehidupan kita berbuah bagi sesama. Dalam perjamuan malam yang terakhir, Yesus memberikan tubuhnya kepada para muridnya. Tubuh adalah terjemahan dari kata dalam bahasa Yunani soma. Maka tubuh bukan hanya berarti badan, bukan hanya berarti fisik, tetapi tubuh atau soma itu berarti seluruh hidup, seluruh diri, nasib, keprihatinan, dan seluruhnya.
Maka ketika Yesus menyampaikan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, itu berarti yang diserahkan Yesus kepada kita adalah seluruh hidupnya, seluruh dirinya, keprihatinnya, nasibnya, nilai-nilainya, prinsip-prinsipnya, dan sebagainya. Seluruh diberikannya untuk kita. Kadang-kadang orang sudah merasa berjasa kalau dia sudah memberi perhatian, kalau orang sudah memberi waktunya, kalau orang sudah memberi materi. Padahal semua itu baru sebagian atau mungkin sebagian kecil yang dapat kita berikan. Itu belum totalitas. Yesus telah menunjukkan bahwa seluruh dirinya diberikannya untuk kita oleh karena cintanya dan oleh karena supaya kita menjadi orang yang hidup. Itulah yang disebut dengan totalitas. Maka marilah kita juga setelah kita menerima Kristus, menerima tubuhnya, menerima seluruh dirinya, kita melanjutkan hal yang sama dalam kehidupan kita. Menjadi orang-orang yang mampu untuk memberi diri secara total, baik dalam tugas, di dalam pekerjaan, dan pelayanan kita. Banyak orang di dalam bekerja, dia hanya bekerja setengah-setengah. Banyak orang di dalam pelayanan hanya memberi dengan setengah-setengah. Bacaan atau sabda Tuhan dan tema yang kita rayakan pada hari ini mengajak kita agar apapun yang kita kerjakan, tugas pelayanan apapun yang dipercayakan kepada kita, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun karya itu diberikan kepada kita, marilah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, karena itulah yang telah ditunjukkan kepada kita. Dengan totalitas yang kita berikan, disitulah kita membagikan cinta kita, disitulah kita membagikan kehidupan kita bagi orang lain. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, perjamuan Yesus adalah perjamuan cinta kasih dan perjamuan kehidupan. Maka marilah kita dalam kehidupan kita dengan totalitas kita memberi cinta kita memberi kehidupan kita bagi sesama kita.